Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namaste. Semoga kita semua sehat dan berbahagia. Saya kembali mengunjungi kawan-kawan dimanapun berada, sambil menjinjing sebuah cerita kecil dari Khasanah Nusantara, yang hari ini barangkali tak banyak lagi yang membacanya. Kisah ini tentang Usinara, seorang raja yang diceritakan dalam salah satu sloka dari Mahabharata. Usinara adalah seorang raja yang senang membaca. Saya tidak tahu apakah hari ini masih ada raja atau katakanlah pejabat-pejabat negara yang masih senang membaca. Membaca WA mungkin. Pada sebuah sore yang cerah, saat Usinara sedang membaca bukunya di tepi jendela, tiba-tiba ada seekor burung deruk, atau mungkin burung perkutut, menghampirinya. Tampak ada luka di sayap burung kecil ini. Usinara mengambil burung itu dan menolongnya, membersihkan lukanya. Tak lama kemudian, datang pula seekor burung elang hinggap di jendela. Lalu terjadi percakapan antara Usinara dengan burung elang itu. Burung elang tahu bahwa Usinara baru saja menyelamatkan seekor burung deruk, atau barangkali tekukur, atau mungkin juga perkutut. Saya tak tahu pasti. Lalu burung elang meminta agar Usinara menyerahkan burung itu kepadanya. Karena bekas luka di sayap burung itu menandakan bahwa si tekukur atau deruk atau perkutut itu memang mangsanya. Usinara menolak memberikan kepada si elang, dan dia bersedia menggantinya dengan daging yang lain. Dia bertanya kepada si elang, "Berapa banyak daging yang kau butuhkan? Asal jangan kau mangsa burung deruk itu." Si elang meminta tak lebih seberat burung deruk. Lalu Usinara menimbang berat badan burung kecil itu dan menyayat daging seberat tubuh burung deruk dan diberikannya kepada elang. Lalu elang menyantap daging itu sampai habis, tetapi belum kenyang. Maka si elang curiga, karena biasanya satu ekor burung deruk sudah cukup membuatnya kenyang. Tapi saat itu dia masih sangat lapar. Elang bercuriga, jangan-jangan Usinara berbuat curang. Lalu dia meminta agar Usinara menimbang lagi secara tepat berat burung deruk. Ternyata sesudah ditimbang ulang, memang benar. Berat burung deruk itu melebihi dari sepotong daging yang semula diberikan Usinara kepada burung elang. Sesudah ditimbang, bahkan berat burung deruk itu menyamai tubuh Usinara. Sambil menahan perih dari sayatan daging di tubuhnya yang sudah ia berikan kepada elang di kesempatan pertama tadi, Usinara kemudian menyayat lagi tubuhnya, sepotong demi sepotong, dan dia berikan kepada si elang. Sampai si elang itu tuntas melahap dan kenyang. Ternyata, teman-teman, dalam kisah yang tentu saja hanya fiksi ini, elang adalah jelmaan dewa yang sedang menguji Usinara. Tetapi saya kira kisah ini menjadi penting bukan karena kehadiran dewa, melainkan karena kesanggupan Usinara melindungi si burung kecil dan bahkan memberikan daging dari tubuhnya kepada si elang. Bukankah dia bisa saja membiarkan elang menyantap si deruk? Tetapi kalau itu dia lakukan,
tentu saja dia menjadi tidak lulus ujian. Tetapi apa yang lebih penting dari cerita ini adalah kesanggupan untuk berkorban. Kesanggupan untuk memberikan apa yang ada pada diri kita untuk menyelamatkan makhluk lain yang kalaupun tidak dilakukan sebenarnya tidak menyebabkan apa-apa buat diri kita. Hari ini kisah-kisah tentang pengorbanan seperti ini mungkin memang hanya bisa kita temui dalam dunia fiksi, dalam film, dalam novel-novel yang ditulis dari masa lalu, dalam kisah-kisah klasik yang tidak dibaca lagi. Apa artinya pengorbanan? Apa artinya memberikan sesuatu tanpa pamrih? Itu adalah hal-hal yang sudah terlanjur menjadi nostalgia buat kita yang hidup hari ini. Kita hidup dengan semangat tak henti untuk mengambil, menumpuk, sambil lupa kita berbagi dan memberi. Logika yang terus berkembang di benak kita adalah logika instrumentalis. Kita hanya ingin melakukan sesuatu dan menganggap sesuatu itu benar jika dan hanya jika dia memberikan keuntungan secara materi kepada kita. Apapun yang tidak mendatangkan keuntungan buat diri kita pribadi, maka itu bisa disingkirkan. Bisa kita parkir dalam urutan kesekian dari sekian banyak daftar kebutuhan hidup kita. Atau dari sekian banyak tindakan-tindakan kita dalam hidup sehari-hari. Kita bisa mengkalkulasi setiap hari, sepanjang tahun, ada berapa banyak perbuatan atau tindakan yang kita lakukan, yang kita mengerjakannya semata-mata untuk kepentingan orang banyak, di mana tidak ada kepentingan kita di dalamnya. Zaman tampaknya terus-menerus membentuk kita menjadi gargantua, menjadi raksasa pemangsa yang tidak pernah kenyang. Itu fakta yang kita lihat hari ini. Hanya cara kita dalam memangsa yang kemudian terlihat semakin canggih, semakin pintar, dan semakin intelek. Tetapi inti dari semua itu sederhana. Kita ingin terus-menerus mengenyangkan diri kita sendiri. Dalam kesempatan Ramadan ini, kita diajak untuk melatih usus besar kita, bertahan terhadap rasa lapar. Bukan untuk kemudian menjadi gargantua di saat beduk berbunyi. Apa sebenarnya yang kita butuhkan dari segala upaya untuk menahan diri, untuk tidak selalu memangsa? Apa sebenarnya yang kita raih dari sana? Barangkali seloka tentang Usinara memberi kita satu jawaban. Mawas diri, kewaskitaan, kemampuan untuk melihat tembus kepada realitas, kepada esensi, kepada nilai, kepada makna yang paling hakiki dari segala sesuatu. Kisah Usinara dan juga momen Ramadan ini setidaknya mudah-mudahan paling tidak buat diri saya sendiri mengajak saya untuk istirahat sejenak dari menjalankan peran sebagai monster, sebagai raksasa yang terus-menerus ingin memangsa. Menahan diri sejenak untuk tidak menjadi buas. Rasa lapar mungkin adalah sebuah mekanisme yang bisa membantu kita untuk menemukan diri kita yang sejati. Diri kita yang sebenarnya didesain sebagai makhluk spiritual, namun kita melupakannya hari demi hari. Semoga kisah itu
bukan sekadar menjadi sebuah mitos atau bacaan yang nostalgik, melainkan menjadi sebuah kisah yang bisa kita refleksikan hari ini. Mampukah kita tidak selalu mengambil, melainkan memberi dan berbagi? Terima kasih, selamat berbuka puasa.